warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Aska Sabila, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Segel Karim, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Suli Setiawati, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan 3 komponen elektronika. 1. Resistor, 2. Dioda, 3. Kapasitor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang digunakan untuk menahan atau membatasi aliran arus listrik dalam sebuah sirkuit. Fungsi utama dari resistor adalah untuk mengontrol besar arus dan menurunkan tingkat tegangan dalam berbagai aplikasi elektronika. Dioda adalah salah satu komponen elektronika aktif yang paling dasar dan penting. Secara sederhana, dioda dapat diibaratkan seperti kutub satu arah untuk arus listrik. Fungsi utama adalah untuk menghantarkan arus listrik hanya dalam satu arah dan menghambatkan atau memblokir atau arus listrik dari arah sebaliknya. Kapasitor adalah salah satu komponen elektronika pasif fundamental yang berfungsi untuk menyimpan energi atau memuatkan listrik dalam bentuk medan listrik seperti sementara waktu. Komponen ini dapat diibaratkan sebagai baterai mini-mini yang dapat mengisi dan melepaskan energi dengan sangat cepat. Di sini saya akan menjelaskan 3 komponen elektronik lainnya, yaitu LED, induktor, dan diode. LED adalah singkatan dari LED emitting dioda atau dioda pemancar cahaya. Ini adalah komponen elektronik semikonduktor yang termasuk dalam keluarga dioda. Fungsi utama LED adalah untuk mengubah energi listrik langsung menjadi energi cahaya atau foton saat dialiri arus listrik dalam arah yang benar atau forward bias. LED sangat populer karena efisiennya yang tinggi, umur pakai yang panjang, dan kemampuannya menghasilkan cahaya tanpa menghasilkan panas berlebih. Seperti lampu pijar tradisional. Induktor adalah komponen elektronik pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus listrik melewatinya. Komponen ini berfungsi untuk menahan perubahan arus listrik secara tiba-tiba. Dengan kemampuan menyimpan energi dinyatakan sebagai induktansi yang diukur dalam satuan Henry atau bisa disimbolkan dengan Hebza. Ground dapat merujuk pada beberapa hal, tetapi secara umum adalah tanah atau titik referensi 0 volt dalam rangkaian listrik. Dalam konteks kelistrikan, grounding adalah sistem untuk mengalirkan arus listrik berlebih ke tanah guna mencegah bahaya sangatan listrik dan melindungi peralatan. Selain itu, ground juga dapat berarti lapangan, lahan, atau permukaan bumi tempat seseorang berpijak. Dan terakhir, saya akan menjelaskan tentang variabel resistor, DC supply voltage, dan AC supply voltage. Variabel resistor atau sering disebut sebagai sustat atau potensiometer adalah komponen elektronik pasif yang dirancang agar nilai hambatannya dapat diubah-ubah atau disesuaikan secara manual. Komponen ini berfungsi untuk mengatur arus listrik atau membagi tegangan dalam suatu rangkaian. Secara umum, potensiometer sering digunakan sebagai pengatur volume pada perangkat audio atau pengatur kecerahan, di mana ia bertindak sebagai pembagi tegangan variabel. DC supply voltage atau tegangan satu daya arus searah adalah sumber tegangan listrik yang memiliki polaritas tetap dan nilai yang stabil. Fungsi utamanya untuk mengubah tegangan listrik rumah, misalnya 220 volt menjadi tegangan DC yang lebih rendah dan sesuai kebutuhan perangkat elektronik. AC supply voltage adalah tegangan listrik yang nilai dan arahnya berubah secara periodik dan berkala seiring waktu membentuk gelombang sinus. Tegangan jenis ini adalah standar yang digunakan untuk transmisi dan distribusi energi listrik secara luas. Fungsi utama AC supply, transmisi, dan distribusi jarak jauh. Menyalakan peralatan AC murni, sumber input untuk power supply atau konversi AC DC. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.